warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran online mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8. Di sini kita bahas bab 2 tentang Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian 3. Perkenalkan, nama saya Ratna Nur Afifah dari SMP Negeri 1 Kedung Adem. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bagian 1 dan bagian 2. Pada bagian 1 kita membahas tentang pembukaan UUD 45, pada bagian 2 kita membahas tentang makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, dan pada bagian ketiga ini kita bahas tentang apa yuk? Nah, sekarang kita mulai. Pada bab 2 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita membahas 4 subbab, yaitu kedudukan dan makna pembukaan UUD 1945 yang sudah kita bahas pada bagian pertama. Kemudian kedudukan dan fungsi UUD 1945 yang kita bahas pada bagian kedua. Dan yang pada bagian ketiga ini kita bahas tentang peraturan perundang-undangan dan melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945. Jadi untuk subbab yang kedua dan untuk subbab yang ketiga dan keempat ini kita bahas pada satu video ini, yaitu pada bagian ketiga. Nah, apa itu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional? Tahukah kamu landasan hukum peraturan perundang-undangan nasional? Ini dia landasan hukumnya, yaitu pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menjelaskan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ini landasan hukumnya untuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apakah sekolah kita memiliki tata tertib sekolah? Punya ya, sekolah kita juga memiliki tata tertib sekolah. Nah, kehidupan di sekolah diibaratkan dengan kehidupan di sebuah negara. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu peraturan. Kehidupan di sekolah diatur oleh tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam sebuah negara diatur oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Jelas ya bahwa sebuah negara punya peraturan yang mengatur masyarakatnya, juga pemerintahannya dalam melaksanakan sebuah negara mencapai tujuan nasional dan juga tujuan cita-cita nasional. Di sekolah yang lingkupnya kecil saja punya peraturan, di rumah saja yang lingkupnya kecil juga kita punya peraturan yang mungkin tidak tertulis. Misalnya setelah jam 8 tidak boleh ada yang keluar rumah, itu peraturan tidak tertulis dalam sebuah rumah. Itu misalnya di rumah. Apalagi di sebuah negara yang lingkupnya sangat besar, untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, maka dibentuklah sebuah peraturan atau konstitusi, atau kalau di Indonesia namanya undang-undang dasar. Paham ya sampai sini? Selanjutnya, berdasarkan hierarki piramida peraturan perundang-undangan nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan hukum tertinggi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, untuk sebuah peraturan di sebuah negara tentu memiliki hierarki atau tingkatan. Ada peraturan yang lebih rendah, ada peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, peraturan di sebuah provinsi itu lebih tinggi daripada peraturan di sebuah kabupaten atau kota. Jelas ya. Begitu juga sebuah negara. Di Indonesia itu punya hierarki atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang akan kita bahas nanti. Jadi ada undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi, ada undang-undang yang kedudukannya lebih rendah. Dan untuk hukum yang tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Jadi jelas ya bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hukum yang tertinggi di Indonesia. Kemudian pertanyaannya, loh Bu, Pancasila berarti kedudukannya bagaimana? Nah, Pancasila itu kedudukannya sebagai dasar negara, landasan dalam setiap perbuatan manusia di Indonesia. Jadi, Pancasila itu adalah pedomannya, dasarnya. Nah, Undang-Undang Dasar itu untuk melaksanakan cita-cita Pancasila, maka dibuatlah Undang-Undang Dasar atau hukumnya. Jadi, tetap Pancasila itu yang tertinggi di Indonesia. Kemudian peraturan, nah kalau kita bahas peraturan, kita bahas konstitusi, kita bahas hukum, maka hukum yang tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, nah tadi sudah dibahas ya peraturan perundang-undangan. Nah, apa itu peraturan perundang-undangan? Semuanya ini mulai dari yang paling bawah sampai paling atas ini adalah peraturan perundang-undangan. Nah, kita bahas satu-satu. Peraturan perundang-undangan ini yang paling rendah mana? Yang paling rendah itu peraturan daerah, kabupaten atau kota, yaitu perda provinsi atau perda kota. Itu peraturan paling rendah di sebuah negara. Sebenarnya di bawah peraturan kabupaten atau kota masih ada lagi peraturan di bawahnya. Apa misalnya? Misalnya peraturan desa. Di bawah peraturan desa ada peraturan RT, peraturan RW. Nah, itu peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih dekat dengan kita. Misalnya peraturan rumah, itu yang paling rendah atau yang paling dekat dengan kita. Nah, setelah peraturan rumah, peraturan RT, peraturan RW, peraturan kecamatan misalnya. Nah, kalau di negara, nah ini ada peraturan kabupaten atau kota, itu peraturan yang paling rendah. Kemudian di atasnya yang paling lebih tinggi lagi ada apa? Ada peraturan provinsi. Ini yang paling bawah. Ini peraturan daerah kota, yaitu peraturan kota, perda kota, perda kabupaten atau perda kota, bukan perda provinsi ya. Ini namanya perda kabupaten atau perda kota. Kemudian peraturan di atasnya lagi ada peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Kemudian yang di atasnya lagi ada peraturan presiden atau perpres. Di atasnya lagi ada peraturan pemerintah atau PP. Dan di atasnya lagi ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, perpu atau perpu. Kemudian di atasnya lagi ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Dan yang paling tinggi di puncak hierarki atau di puncak urutan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini namanya tata urutan perundang-undangan. Nah, kemudian kalau ditanyakan peraturan perundang-undangan itu yang mana Bu? Ya semuanya ini, mulai dari peraturan daerah yang paling rendah sampai peraturan yang paling tinggi Undang-Undang Dasar, itu namanya peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya, pentingnya apa sih peraturan perundang-undangan itu? Arti penting peraturan perundang-undangan lain di bawah UUD 1945. Jadi kalau bisa dikatakan yang paling tinggi kan UUD 45. Nah, di bawahnya itu ada peraturan-peraturan lain. Fungsinya apa? Fungsinya peraturan-peraturan, ada peraturan desa, ada peraturan kabupaten. Itu fungsinya apa? Nah, yang pertama fungsinya adalah menjelaskan lebih terperinci maksud ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar kan tulisannya hanya pokok-pokoknya saja, mulai dari pasal 1 sampai pasal 37 itu hanya mengatur pokok-pokoknya saja, sedangkan kalau lebih rinci itu ada di peraturan di bawahnya, ada di peraturan daerah, ada di peraturan provinsi. Nah, itu fungsinya apa sebenarnya semua peraturan itu? Untuk menjelaskan lebih terperinci maksud yang ada di dalam Undang-Undang Dasar yang sifatnya hanya global itu saja, itu tadi. Kemudian selanjutnya memberi kepastian hukum bagi warga negara. Jadi agar hukumnya pasti. Misalnya di sebuah kabupaten ada yang melanggar peraturan, tidak mungkin kan kalau kita harus langsung menghubungkan ke Jakarta di peraturan di Undang-Undang Dasar. Nah, maka untuk memberikan kepastian hukum, maka di sebuah kabupaten punya undang-undang sendiri, yaitu peraturan daerah kabupaten, untuk memberi kepastian hukum bahwa kalau yang melanggar ya diberi hukuman, ya, seperti itu di tingkat kabupatennya masing-masing. Selanjutnya yaitu melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Jadi semua peraturan perundang-undangan itu dibentuk untuk melindungi hak masyarakat agar tidak diambil oleh orang lain. Misalnya apa? Misalnya
peraturan tentang pencurian. Nah, itu kan kalau peraturan tentang pencurian itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Adanya di mana? Adanya di peraturan provinsi, ada di peraturan kabupaten. Nah, itu tujuannya apa? Untuk melindungi masyarakat agar hak-haknya tidak diambil oleh orang lain. Misalnya ada orang rumahnya dirampok atau rumahnya dicuri, maka yang mengambil alih adalah pemerintah di daerah tersebut. Misalnya di Kabupaten Bojonegoro ada pencurian, maka yang menangani kasus tersebut adalah pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri, ya. Jadi tidak mengambil dari Jakarta, pemerintah pusat. Jadi diberikan kepada daerahnya masing-masing agar masyarakat ini cepat tertangani, terlindungi, dan tidak ada pelanggaran hukum di daerah-daerah yang kecil ini, tuh ya. Selanjutnya, nah kapan kita harus melaksanakan UUD 1945? Kenapa kita harus melaksanakan UUD 1945? Contohnya UUD 1945 apa sih? Ya, contohnya itu ya peraturan yang terperinci misalnya peraturan dilarang mencuri, peraturan lalu lintas kalau pakai sepeda motor harus pakai helm, itu termasuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jika kita mematuhi UUD 1945, maka kehidupan akan tertib dan teratur. Misalnya, kalau di jalan raya tidak ada yang mematuhi tata tertib lalu lintas, maka apa yang terjadi? Mungkin banyak kecelakaan, kemudian apalagi saling berkendaranya tidak sesuai jalur, akhirnya tabrakan. Nah, itu berarti kan akibat dari tidak mematuhi UUD 1945. Nah, kalau kita mematuhi UUD 1945, mematuhi hukum, maka akan terjadi kehidupan yang tertib dan teratur. Kalau kehidupannya sudah tertib dan teratur, maka kita akan mudah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Jadi masyarakatnya damai, aman, sejahtera. Itu hasil dari kita mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kemudian akibatnya jika kita tidak mematuhi UUD 1945, apa? Kehidupan bernegara kita akan mengarah pada ketidakharmonisan. Jadi banyak kasus, misalnya banyak pencurian, banyak perampokan, banyak korupsi dan lain-lain kalau tidak mematuhi peraturan atau tidak mematuhi UUD 1945. Akibatnya apa? Kalau banyak masalah, banyak permasalahan, banyak perampokan, banyak korupsi dan lain sebagainya, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi kerenggangan dan perpecahan dalam masyarakat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, itu terjadi kerenggangan antar masyarakat. Kalau sudah terjadi kerenggangan antar masyarakat, maka akan mudah mengakibatkan konflik apa misalnya demo, perang dan lain sebagainya. Akhirnya negaranya tidak sejahtera, tidak makmur, tidak aman, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membahas peraturan perundang-undangan, kita akan membahas bagian yang keempat, yaitu melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945. Subbab yang keempat yaitu melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia yang digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Nah, tadi Bu Ratna sudah bilang ya bahwa UUD 1945 itu adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. Kalau hukum dasar tertinggi di Indonesia ini bisa diubah atau tidak? Nah, hukum dasar di Indonesia yaitu UUD 1945 ini tergolong hukum atau konstitusi yang dapat diubah. Buktinya apa? Buktinya UUD 1945 pernah diamandemen ya. Kalau bab kemarin kita sudah bahas ya bahwa UUD 1945 itu pernah diamandemen atau pernah diubah sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Nah, ini langkah-langkah untuk mengubah UUD 1945. Nah, UUD 1945 ini boleh diubah, bisa diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tapi harus sesuai dengan langkah-langkah untuk mengubah UUD 1945.
Nah, yang berhak mengubah UUD 1945 adalah MPR. Yang pertama harus dilakukan adalah usul perubahan UUD diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi usul untuk mengubah UUD 1945 itu sekurang-kurangnya, setidaknya minimal harus diusulkan oleh 1/3 dari keseluruhan anggota MPR. Setelah itu kemudian dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Nah, setelah dihadiri rapat oleh 2/3 anggota MPR, minimal 2/3 MPR, kemudian keputusan hasil rapat itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50+1 anggota MPR. Jadi setelah rapat, kemudian hasil rapat itu apakah UUD 1945 diubah atau tidak, maka keputusan itu harus disetujui minimal sekurang-kurangnya yaitu 50%+1 dari seluruh anggota MPR. Ini langkah-langkah untuk mengubah UUD 1945. Selanjutnya, dalam mengubah UUD 1945 ada kesepakatan yang harus ditaati. Nah, UUD 1945 itu boleh diubah, bisa diubah, tapi ada rambu-rambu atau kesepakatan yang boleh mengubah UUD 45 asal ini tidak boleh diubah. Maksudnya seperti itu. Jadi UUD 1945 itu boleh diubah asalkan ada 5 poin ini. Asalkan tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Jadi pembukaan UUD 1945 itu tidak boleh diubah sampai kapanpun. Sudah pernah Purana jelaskan ya di bab 2 bagian 1. Kemudian tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bentuk negara NKRI itu tidak boleh diubah. Jadi harus tetap NKRI sampai kapanpun. Kemudian yang ketiga, mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Jadi sistem pemerintahan di Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensial dan tidak boleh diubah. Kemudian yang keempat, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Jadi penjelasan UUD 1945 ini akan yang normatif ya dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kemudian yang terakhir, melakukan perubahan secara adendum. Jadi UUD 1945 itu boleh diubah tapi dengan cara adendum. Adendum itu apa? Yaitu mengubah dengan tetap mencantumkan pasal yang telah diubah. Jadi misalnya pasal 1 diubah, maka pasal 1 ayat 1 diubah, tapi tetap harus pasal 1 ayat 1 tetap tulisannya harus tetap, tapi di bawahnya kemudian ada yang diubah. Jadi sebelum diubah dan yang setelah diubah tetap harus dicantumkan di dalam UUD 1945. Itu namanya adendum. Perubahannya boleh tapi harus secara adendum. Nah, pelaksanaan UUD 1945 bukan hanya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi, melaksanakan UUD 45 itu salah satunya yaitu tidak mengubah pembukaan UUD 45, tidak mengubah bentuk negara NKRI. Nah, tapi yang tidak kalah penting yaitu adalah melaksanakan pasal-pasal dari UUD 45 dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, berikut ini adalah cara mewujudkan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Bersikap terbuka, menerima perubahan. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia harus bersikap terbuka. Maksudnya apa? Jika ada pengetahuan dari luar, kita harus mau belajar. Jika ada budaya dari luar, kita harus belajar tentang budaya itu, tapi tetap harus melestarikan budaya kita sendiri. Berpikiran terbuka, misalnya menerima kritik dari orang lain, tidak marah ketika dikritik orang lain, menerima nasihat dari orang lain. Nah, itu berarti bersifat terbuka. Kemudian memiliki harapan yang realistis. Realistis itu apa sih? Sesuai kenyataan. Misalnya kita punya harapan bahwa negara Indonesia menjadi negara yang
rakyatnya makmur, sejahtera, pemuda-pemudinya pandai, cerdas, berguna untuk bangsa. Nah, itu namanya memiliki harapan yang realistis. Berharap bahwa beberapa tahun kemudian menjadi seorang hakim yang adil, yang jujur, yang akhirnya bisa memberantas korupsi. Menjadi polisi yang jujur, adil, yang pada suatu saat nanti bisa memberantas narkoba di Indonesia. Memiliki harapan yang realistis. Kemudian mampu mengatasi masalah. Jadi sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia, kita harus mampu mengatasi masalah, baik masalah kita sendiri maupun masalah yang ada di masyarakat kita sehari-hari. Misalnya masalah kita apa? Kita punya masalah dengan teman, tidak boleh menghindar, tidak boleh membesar-besarkan, tidak boleh membesar-besarkan kepada teman yang lain. Misalnya punya masalah dengan teman A, kemudian diceritakan kepada teman B, C, D, E, F, akhirnya satu sekolahan tahu semua. Nah, itu berarti tidak menyelesaikan masalah, tambah membesar-besarkan masalah. Yang harus dilaksanakan apa? Ya, kalau punya masalah dengan teman si A misalnya, datangi teman tersebut, selesaikan masalahnya. Ya, jadi jangan tambah menghindar kita ketika bertemu dengan si A tersebut. Ya, diselesaikan masalahnya. Itu masalah kita sendiri. Kalau misalnya masalah di masyarakat, ada perdebatan misalnya, kita kalau mampu kita bisa menjadi penengah, mencari solusi. Nah, itu kita sebagai masyarakat yang diharapkan seperti itu, mampu mengatasi masalah. Kemudian mau menerima dan memberi umpan balik. Jadi maksudnya umpan balik apa? Mau menerima nasihat, mau menerima kritikan dari orang lain. Dan kalau temannya memang salah, mau memberi nasihat, bukan memarahi, bukan menggunjing, bukan merasani, bukan meninggalkan, tapi memberi nasihat kepada teman yang salah. Nah, itu kita sebagai orang yang baik, masyarakat yang baik, sebagai bangsa Indonesia yang baik, cara kita melaksanakan undang-undang dasar, cara kita mentaati hukum yang ada di Indonesia. Kemudian menyadari adanya perbedaan. Jadi kita harus menyadari bahwa setiap orang berbeda-beda. Apalagi Indonesia punya berbagai macam ratusan suku, ratusan bahasa, ratusan budaya yang sangat-sangat berbeda. Berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus sadar bahwa kita berbeda, tapi kita tetap satu bangsa. Itu kita berbeda, tapi kita tetap satu tujuan. Jadi misalnya kita punya teman dari luar Jawa, punya teman dari Madura, punya teman dari Kalimantan. Kita tetap menyadari bahwa budaya kita berbeda, cara kita berbicara berbeda, pandangan hidup kita berbeda, tapi tetap kita menyadari bahwa memang kita berbeda. Jadi kita tetap berteman meskipun kita berbeda. Misalnya jangan jauh-jauh ya, kalau dari luar Jawa misalnya saja teman dekat kita pasti berbeda-beda. Ada teman yang sukanya bercerita cerewet, ada teman yang pendiam, ada teman yang sukanya bercanda, bergurau, guyon. Nah, teman kita berbeda-beda, tapi tetap kita sebagai satu teman, kita menyadari bahwa kita berbeda, perbedaan itu ada, tapi tetap kita harus, kalau kita sudah menyadari kita berbeda, maka kita harus saling merangkul, harus saling berteman, harus saling menyupport, mendukung, seperti itu. Kita sadar bahwa ada perbedaan, maka ya kita harus menjalani perbedaan itu dengan beriringan, dengan damai. Misalnya pernah ya dengar ada sebuah gereja yang berdampingan dengan masjid. Itu sering sekali di Indonesia, karena memang di Indonesia ada berbagai macam agama, salah satunya adalah Islam dan Kristen. Di sebuah tempat ada masjid dan gereja yang berdampingan. Kemudian apa? Kalau kita menyadari berbeda agama tapi harus saling bertoleransi, apa yang harus dilakukan? Seperti masyarakat yang ada di Jawa Tengah tersebut, kalau tidak salah lokasinya di Jawa Tengah, masjid dan gereja yang berdampingan. Apa yang dilakukan ketika kita menyadari perbedaan, kita bisa saling toleransi, yaitu ketika Idul Fitri, ketika sholat Idul Fitri, maka
lokasi gereja tersebut bisa dijadikan sebagai tempat parkir untuk jemaah yang sholat Idul Fitri. Begitu juga ketika hari Natal, ketika hari Natal orang-orang Kristen melaksanakan misa di gereja, maka halaman masjid juga bisa digunakan untuk tempat parkir. Nah, itu indahnya toleransi ketika kita menyadari perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian menghargai karya bangsa sendiri. Nah, sebagai masyarakat Indonesia kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia memiliki karya yang tidak kalah bagus dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka kita juga harus menghargai karya bangsa sendiri. Misalnya dengan cara apa? Dengan membeli produk dalam negeri, dengan mensupport, membantu anak-anak bangsa yang berkreasi. Misalnya kalau ada produk baru dari teman, kalau teman punya produk misalnya, punya kerajinan, jadi support, dibantu misalnya dengan membeli. Nah, kemudian kalau kita sebagai masyarakat yang bermedia sosial, misalnya kalau ada konten yang bagus dari masyarakat Indonesia, ya kita harus bantu dukung, bantu nonton, bantu subscribe. Nah, itu langkah-langkah kecil kita untuk menghargai karya bangsa sendiri. Nah, sampai sini ada. Nah, sampai sinilah perjumpaan kita. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, memberi manfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.